Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3 ayo cintai lingkungan. Muatan pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Jangan lupa sebelum kalian mulai pelajaran hari ini, kalian baca doa dulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang kedua, kalian mampu memberikan pendapat terhadap laporan yang ditulis oleh teman dengan terperinci. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan cara menyajikan laporan hasil wawancara secara lisan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Laporan hasil wawancara. Anak-anak, setelah kalian melakukan wawancara, kalian tentu harus menuliskan dalam bentuk laporan. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat laporan hasil wawancara. Hal-hal berikut ini harus ada dalam laporan yang kalian buat. Yang pertama adalah latar belakang. Kalian harus menuliskan alasan mengapa kalian melakukan wawancara tersebut. Yang kedua, maksud dan tujuan. Kalian juga harus tulis tujuan dan maksud dari wawancara yang kalian lakukan. Yang ketiga, topik wawancara. Kita harus menuliskan topik dalam wawancara yang kita lakukan. Narasumber, yaitu kita tuliskan nama narasumber, kita tulis dengan identitas yang lengkap. Yang kelima, pewawancara. Nama pewawancara kita tulis juga dengan lengkap. Yang keenam, waktu dan tempat. Mulai dari hari, tanggal, jam, atau waktu dan tempat kita melakukan wawancara kita tuliskan secara lengkap. Yang ketujuh, hasil wawancara. Hasil wawancara ini bisa kita tuliskan dalam bentuk paragraf. Dan yang kedelapan adalah kesimpulan dari wawancara yang sudah kita lakukan. Berikut adalah contoh laporan hasil wawancara. Dalam laporan hasil wawancara ini harus kita tuliskan secara lengkap unsur-unsur yang ada, mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan, topik, waktu dan tempat. Kemudian ada laporan hasil wawancara. Pada laporan hasil wawancara, narasumber, pewawancara, dan hasilnya kita tulis secara lengkap, bisa dalam bentuk paragraf. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah hal-hal penting yang ada di dalam wawancara, kita ringkas, kita tuliskan poin-poin pentingnya saja, dan kita tulis pada bab kesimpulan. Anak-anakku, hasil wawancara sebaiknya kita pastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain atau teman kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memberikan tanggapan dari hasil wawancara teman kita. Yang pertama adalah kita harus membaca dengan cermat, dengan teliti, dengan utuh semua laporan hasil wawancara tersebut. Kemudian kita juga harus memperhatikan hal-hal penting yang ada di dalam wawancara, seperti pertanyaan yang baik. Apakah pertanyaan yang dibuat itu sudah baik, tahu sesuai dengan topik atau tidak. Kemudian yang kedua, kelengkapan jawaban. Jawaban yang disampaikan oleh narasumber apakah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan atau belum. Kemudian juga kesesuaian jawaban dari narasumber dengan topik yang dibahas. Anak-anak, apabila kalian dimintai tanggapan oleh teman kalian untuk memberi tanggapan terhadap hasil wawancaranya, maka dalam memberikan tanggapan, kalian ingat harus menggunakan bahasa yang santun. Hal ini bertujuan agar mereka atau orang yang meminta tanggapan tidak tersinggung. Lalu ada contoh tanggapan terhadap hasil wawancara. Menurut saya, laporan hasil wawancara ini sudah baik.
laporan sudah sesuai format laporan yang benar. Isi laporan juga menyajikan fakta dan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan penggunaan tanda baca serta huruf kapital juga sudah sesuai. Nah, itu adalah contoh tanggapan yang bisa kita berikan apabila ada orang meminta kita untuk memberikan tanggapan terhadap hasil wawancaranya. Selanjutnya, setelah membuat laporan hasil wawancara, kita akan membahas tentang presentasi hasil wawancara. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang wawancara yang sudah kita lakukan. Presentasi ini dilakukan secara lisan setelah laporan hasil wawancara selesai dibuat. Ada beberapa cara untuk melakukan presentasi yang baik. Yang pertama, kita membuka dengan mengucapkan salam. Kemudian kita memperkenalkan diri kita. Yang ketiga, kita menyampaikan laporan hasil wawancara secara rinci dan jelas. Yang keempat, kita menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh orang lain. Yang kelima, perhatikan juga orang yang menyimak presentasi kita. Jadi sesekali kita harus melihat mereka. Yang keenam, buat catatan kecil yang berisi poin-poin penting hasil wawancara agar ketika menyampaikan presentasi ini kita tidak terlewatkan informasi-informasi penting yang ada. Kemudian yang ketujuh atau terakhir, jangan lupa ketika sudah selesai kita harus mengucapkan salam. Nah, itu tadi anak-anak materi kita hari ini tentang membuat laporan hasil wawancara, kemudian memberikan tanggapan terhadap laporan hasil wawancara, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mempresentasikan hasil wawancara yang sudah kita buat. Selanjutnya, pada subtema 1 dan 2 kalian sudah melaksanakan wawancara, lalu kalian juga sudah membuat laporan hasil wawancara. Laporan yang sudah kalian buat itu nanti bisa kalian presentasikan atau kalian baca di hadapan keluarga kalian yang ada di rumah. Setelah kalian baca, kalian presentasikan, kalian tanyakan pada keluarga kalian atau pada orang tua kalian, apakah mereka dapat menangkap informasi apa dari laporan yang sudah kalian baca. Nah, ini bisa kalian praktekkan ketika kalian di rumah. Selamat mencoba anak-anak. Semoga sukses selalu. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Bapak ucapkan terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai selesai. Selamat belajar. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.